Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo The Clippers dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ari Zakaria di program kesayangan Anda, The Clip, kompilasi lagu Indonesia populer. Nah, seperti biasa Ari hadir 1 jam dan dari jam 2 hingga jam 3 nanti tentunya dengan kompilasi lagu-lagu Indonesia populer untuk menemani siang hari Anda pemirsa, atau mungkin waktu istirahat siang Anda. Nah, di hari ini edisi Selasa tanggal 10 Februari 2026 tentunya Ari hadir di siang yang sangat luar biasa untuk menemani istirahat Anda. Baik, kembali lagi di The Clip, kompilasi lagu Indonesia populer. Diawali di perjumpaan dan juga kebersamaan kita siang hari ini dengan satu lagu yang maknanya sangat luar biasa. Itu temanya adalah perjuangan, baik itu secara hubungan suami istri ataupun kita generasi-generasi muda, bahwa apa yang kita cita-citakan tidak harus langsung dikabulkan atau tercapai karena akan ada usaha-usaha selanjutnya. Yang terpenting dari kita adalah kita selalu berjuang, berusaha dan juga berdoa. Ada batas senja di awal kebersamaan kita pemirsa, yaitu dengan kita usahakan lagi. Nah, dan juga di The Clip hari ini edisi sangat spesial Selasa 10 Februari 2026. The Clip kehadiran tamu yang sangat spesial. Ini ada teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga adik-adik dari SMKN 4 Payakumbu. Wow. Dan Ari minta kesediaan dari perwakilan SMKN 4 Payakumbu untuk guru pendamping. Silakan bergabung bersama Ari di siang hari ini. Ya, silakan. Wow. Oke, boleh Ibu diperkenalkan dan juga Bapaknya diperkenalkan. Ini perwakilan dari SMKN 4 Payakumbu. Siapa saja sih yang hadir di siang hari ini? Silahkan. Oke, saya Pak Sapadi. Kebetulan saya adalah kepala program untuk jurusan broadcasting. Dan ini ya. Ibu. Perkenalkan nama saya Putri Wandari. Kebetulan saya adalah kepala bengkel dari program jurusan broadcasting. Wow, boleh tepuk tangan ini untuk perwakilan kita dari SMKN 4 Payakumbu. Ya, boleh lebih keras lagi supaya pemirsa juga dengar, dan siapa tahu nanti pemirsa ada yang masukin anak-anaknya ke SMKN 4 Payakumbu dan Bapak ya. Iya, siap. Oke. Dan juga nih pemirsa, Ari mau tanya-tanya sedikit untuk tamu spesial kita hari ini. Waduh, ini apa namanya, tujuannya nih datang ke Riau TV. Sebelum saya ucapkan selamat datang di The Clip ya, Riau TV. Apa nih tujuannya nih dari SMK 4 kunjungan ke sini nih? Silahkan, siapa yang mau jawab ya. Untuk menjawabnya kita kesempatan kepada Ibu Putri. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RTV atas kesempatannya telah memberikan kesempatan untuk kami SMK Negeri Payakumbu, kebetulan jurusan broadcasting. Tujuan kami ke sini adalah menjembatani antara ilmu yang didapatkan oleh siswa di mata pelajarannya dengan kehidupan nyata di dunia industri, seperti itu. Dunia industri ya. Berarti ini ada salah satu dari kurikulum juga ya. Iya, program dari kurikulum. Program. Bapak mau nambahin silakan mungkin. Ya, tentunya ini adalah wadah bagi anak kita untuk dapat lebih expect lagi bahwa mereka inilah dunia mereka. Betul. Jangan hanya berhayal di kelas, tapi melihat nyata bahwa inilah dunia broadcasting yang sesungguhnya. Wow. Dan diantaranya adalah penyiaran ya yang kita lakukan hari ini. Dan kalau boleh tahu ini kelas berapa saja sih yang ikut ke sini? Untuk saat ini ada kelas 10 dan kelas 11. 10 dan 11 ya? Iya, digabung. Oke, total berapa siswa-siswi ini yang ikut? Yang bisa Saat ikut. ini ada 31, Pak. 31. Nah, pertanyaan selanjutnya nih boleh dijawab secara bergiliran. Ini kan SMKN 4 terkenal dengan sekolah kejuruan ya. Betul. Jurusannya ini apa saja sih, boleh disebutkan nggak sama diuraikan jurusan-jurusan unggulan yang ada di SMKN Negeri 4 ini apa saja? Silahkan. Oke. Untuk SMK 4 Payakumbu itu mulai berdirinya kan di tahun 2015, Pak. Ya. Kita sudah punya 4 jurusan sekarang. Yang pertama itu ada jurusannya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Ya. Kemudian ada jurusannya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian ada jurusannya DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan yang ini yang termudah. Oh, ini adalah program yang termudah. Ini adalah broadcasting. Broadcasting. Dan mana sih jurusan yang paling diminati di antara beberapa jurusan tadi? Kalau saat ini masih
masyarakat menilai atau siswa-siswa kita menilai TKJ inilah jurusan yang menjanjikan karena peluang TKJ. kerjanya kelihatan nyata. Betul. Namun kami mempunyai pandangan yang jauh berbeda. Oh begitu. Karena broadcasting inilah yang akan menaikkan TKJ itu pasti orang broadcasting. Betul. Yang akan menaikkan DKV itu juga orang broadcasting. Betul. Mereka inilah gardu terdepan dan ini adalah peluang besar bagi mereka bagaimana memanfaatkan suasana atau bisnis visual sekarang ini. Betul. Tentunya dengan serius ya, berkarya di bidang broadcasting gitu. Kalau TKJ tadi kan setahu saya nih ya teknik komputer Jaringan. Kalau apa? DKV desain komunikasi visual. Bisa. Oh bagian desainnya. Iya. Oke. Sekarang sudah ada ya. Kalau zaman saya dulu kan TKJ doang tuh. Iya, betul, Sekarang betul. sudah berkembang lebih spesifik lagi ada desainnya. Kalau dulu malah bukan DKV, namanya multimedia. Multimedia itu saja, lebih kultural ya. Kalau sekarang kita jurusan di DKV ini lebih ke animasi, ke desainnya gitu. Betul. Nah, betul, jadi ada betul. animasi dan desain. Itu arahnya ke dua kok itu. Kalau dulu kan multimedia semuanya. Ada broadcastingnya di situ. Betul. Ada videonya, ada foto, kemudian ada desain juga kalau kita menggunakan jurusan multimedia. Kalau sekarang sudah dipisah itu, Pak. Oke, kalau Ibu Putri sendiri dari mata pelajaran apa tadi? Saya kebetulan dari broadcasting. Broadcasting ya. Berarti hubungannya untuk kedua jurusan tadi Ya. Bukan memang khusus untuk di broadcasting. di broadcastingnya Iya. saja. Iya. Oke. Nah, sistem pembelajaran ini seperti apa sih Bu untuk di SMKN 4 sendiri? Sistem pembelajarannya menyiapkan siswa kerja atau berwirausaha setelahnya gitu atau bagaimana ini? Boleh dijabarkan? Baik, kalau untuk di SMK Negeri 4 Payakumbuh, memang pada umumnya kan SMK itu bekerja atau berwirausaha. Untuk di SMK Negeri 4 Payakumbuh juga sama saja, sama di mana setiap SMK itu kan ada yang berkuliah, Iya. atau ada yang bekerja dan atau ada Betul, yang berwirausaha berwirausaha. seperti itu. Dan kami di SMK Negeri 4 Payakumbuh khususnya untuk broadcasting menyiapkan juga nih putra-putrinya untuk siap bekerja dan siap berusaha juga, berwirausaha juga. Oke, jadi dari sekolah harus sudah dididik dan juga diberikan apa-apa nanti yang setelah selesai yang akan dilaksanakan baik itu bekerja ataupun berwirausaha. Ya makanya ada program PKL di situ, Pak. Nah, program Apa itu, PKL Pak? itu kan praktek kerja lapangan atau program magang di industri Iya. yang kita laksanakan itu sekarang di kelas 12. Tujuannya itu bagaimana anak-anak kita ini memang terlatih, terbiasa untuk dengan budaya kerja di industri. Bukan hanya praktek lapangan, tapi juga bagaimana bekerja di sebuah perusahaan gitu. Oke. Nah itu nanti jadi akan bekal mereka, bisa jadi sebelum mereka tamat pun mereka sudah ditawarkan untuk bekerja di situ. Dan ini alhamdulillah di SMK 4 Payakumbuh udah beberapa tahun ini sebelum mereka tamat mereka sebenarnya sudah bekerja di perusahaan itu. Wow, luar biasa. Namun kita belum istilahnya Melepas. di situ kontrak kerja di situ. Baru namanya magang lanjutan. Oke. Jadi dia nggak pulang lagi ke SMK 4. Mereka langsung nyambung di situ untuk PKL, istilahnya dari sekolah masih PKL, tapi sebenarnya mereka sudah punya kontrak di bawah tangan. Kenapa kita buat kontrak di bawah tangan? Karena tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Betul. Nah, jadi mereka di situ belum dianggap sebagai karyawan, tapi magang lanjutan. Gitu. Sampai usianya nanti Sampai tamat. sampai tamat. Iya, setelah mereka tamat nanti kan sudah di umur 18 ke atas, Iya. Mereka langsung buat kontrak baru dengan Kontrak baru perusahaan. dengan status baru sebagai karyawan. Karyawan dan itu Aduh, luar biasa. bukan hanya kebijakan sekolah, Pak. Ya. Itu memang harus diketahui juga dengan orang tua gitu. Kalau kontrak yang sudah magang industri itu. Dan biasanya anak-anak yang terpilih itu tentu anak-anak yang memang punya semangat juga ya ketika Betul, PKL betul. sudah bisa mengikuti budaya kerja di sebuah perusahaan dan juga sudah paham sedikit tentang bekerja di sebuah perusahaan gitu. Wow, dan siapa tahu nanti ada salah satunya nanti yang berada di Riau TV juga ya. Amin, amin, itu harapan Menjadi kita ya, Pak, seorang ya. host seperti saya ataupun Amin. dari multimedianya. Iya, dan iya, desainnya, Pak. lainnya. Waduh, luar biasa, mana tepuk tangan yang dibuat Terima kasih. SMKN 4. Luar biasa. Nah, saya Bapak mau nanya juga tapi agak sedikit ini ya. Ini kan tadi masalah akademis ya. Akademis ya. Ya, saya mau nanya juga nih tentang prestasi. Mungkin selain akademik dan juga non akademis, apa saja nih prestasi yang sudah diraih oleh SMKN 4 Payakumbuh? Boleh dijabarkan dua-duanya? Iya, kalau untuk prestasi kita sebenarnya sudah mencapai tingkat nasional, cuman belum juara satu ya. Kalau untuk Sumatera Barat, kita hampir tiap tahun SMK 4 mewakili Sumatera Barat untuk LKS di tingkat nasional. gitu. Wow, tingkat nasional. Iya, iya.
Bu Putri ya. Ya. Dan juga ada program apa lagi Bu Putri? Kebetulan juga di jurusan broadcasting sudah 5 kali menang lomba pembuatan film, produksi film pendek. Judulnya Babalia Kasurau. Itu sudah 4 kali memenangkan nominasi lomba. Untuk Kategori tingkat Nasional kemarin yang daerah. dipersembahkan. Oh, Daerah juga sudah ada. tingkat Waduh. provinsi Sumatera Barat. Wow, luar biasa. Ini meskipun baru 2015 ya, Iya. berdiri ya sekolahnya, tapi sudah menorehkan prestasi yang Iya. luar biasa. Dan biasanya apa sih yang Ibu dan Bapak tanamkan untuk anak-anak nih, supaya walaupun kita sekolah kejuruan, tapi kita jangan mau kalah nih sama sekolah-sekolah lainnya nih, khususnya murid-muridnya baik talenta Iya. maupun kemampuan akademisnya. Ya. Kalau sekarang teman-teman semuanya kami tim membiasakan membuat kegiatan atau karya-karya baik itu dalam ekskul dan juga dalam pembelajaran di kelas. Jadi teman-teman biasanya kalau di kelas mengajar di broadcasting memang langsung anak-anak itu berkarya sendiri-sendiri, mengedit sendiri atau kolaborasi dengan teman-temannya, bukan hanya di dalam kelas tapi juga bisa di luar kelas. Dan pembelajaran kami rata-rata mungkin di kelas itu 1 jam 2 jam. Setelah ini anak-anak ini memang di luar gitu. Di luar, Bu Putri akan membimbing, melihat, mengarahkan apapun yang akan konten-konten mereka buat, nanti baru diedit sama-sama. Nah, dan mereka juga ada beberapa yang memang kami libatkan sama kakak-kakaknya untuk membuat naskah untuk pembuatan film-film pendek ya sesuai dengan generasi mereka lah. Fashion mereka sekarang seperti apa gitu. Apalagi Bu Putri, mungkin banyak lagi Bu Putri ya kegiatannya. Satu lagi untuk keluarkan semua. non-akademiknya di Non-akademiknya. SMK Negeri Payakumbuh itu bahasa Jerman. Kebetulan untuk bahasa Jerman SMK Negeri Payakumbuh itu mewakili Provinsi Kembar, ya? Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Nasional kemarin. Wow. Dan alhamdulillah masuk 15 besar juga ya. Dan anak-anak kami di Jerman udah banyak itu Pak. Iya. Sudah banyak yang sudah program Ausbildung. Oh. Untuk program kuliah sambil Saya boleh nyusul nggak? boleh sekali. Kuliah sambil kerja. Iya. Kalau di Jepang juga lebih banyak lagi yang di Jepang. Iya. Oke, Jadi memang luar program di SMK kami kalau kita bisa mendunia, kenapa kita hanya di nasional saja? Betul gitu. sekali. Semakin bagus justru kita Betul. ke tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti Supaya ya. kalau bahasa Minangnya membangkitkan batang tarandam gitu. Wih. Jangan awak di Apa kampung tuh, Pak? saja ya nak. Iya betul. Jadi mari kita kembangkan budaya kita dengan skill, tentu kemampuan bahasanya juga yang perlu di situ. Gitu. Betul. Nah, tadi itu kan sudah ada salah satu prestasi tingkat-tingkatnya, dan berarti di sekolah itu juga ada pembinaan ekstrakurikuler ya. Betul. Ada banyak. Iya, Banyak. boleh disebutkan apa saja. Yang untuk pertama siswa? ada Paskibraka, ada Polsis, ada Pramuka. bahasa Jepang, bahasa Jerman. Jerman, terus ada ekskul broadcasting, Iya. ada Randai. ada Randai, ada Oh, keseniannya ya berarti Iya. ya, Anda ya. Untuk anak-anak yang untuk penulis ya berita. iya jurnalistik juga ada. Jurnalistik. Ada banyak. Waduh, dan di antara beberapa tadi ekskul yang sudah mencapai tingkat prestasi tingkat ke internasional itu yang bahasa Jerman Iya, tadi bahasa ya. Jerman. Bahasa Jerman. Yang lain adakah ekskul yang lain? Sekarang lagi PTW pembinaan ya. Nah, Bapak Ibu pendamping, ya, saya mau nanya lagi nih, untuk keunggulan dari SMKN 4 Payakumbuh nih apa nih dibanding sekolah-sekolah lain? Silakan. Ya, kebetulan kan SMK Negeri 4 Payakumbuh ini ada satu-satunya SMK yang memiliki akreditasi A di Kota Payakumbuh. Terus satu lagi kelebihan dan keunggulannya yaitu program bekerja dan kuliah di Jerman. Jadi siswa tidak hanya setelah lulus bekerja saja, tapi ia bisa melanjutkan pendidikannya sampai ke negeri Jerman gitu. Oke, Bapak mau nambahkan? Yang jelas dengan magang kerja. Iya. Magang setelah kerja. Setelah dia magang langsung ke kerja. Jadi anak-anak ini sebelum mereka lulus mereka sudah Bekerja. Nah, itu yang Berarti ada kerjasama juga dari antara sekolah dengan Kita industri. Iya, ada OU. Oh. Jadi anak-anak kita yang memang bertalenta dan memang bisa mengikuti kegiatan di situ. Langsung disalurkan ya Langsung Pak. disalurkan pekerjaan. Waduh, luar biasa. Ada kesulitannya nggak sih Pak untuk membimbing anak-anak hingga sampai ke titik itu? Misalkan biasanya kan kalau anak usia-usia seperti masih sekolah ini kan, Iya. apa jiwa bekerja nggak? Semuanya jiwa bekerjanya tuh ada gitu ya untuk belajar. Mungkin belajar aja gitu, tapi pengen penerapannya mereka masih yang agak santai. Gimana nih? Apakah ada kesulitan tersendiri untuk membentuk anak-anak supaya lebih mentalnya lebih siap bekerja seperti itu? Bu Putri. Bu Putri ya, Kalau untuk lebih banyak ya. persiapannya ya menanamkan ke anak-anak itu disiplin waktu, disiplin di tempat dunia kerjanya. Karena kan kalau
OJL, namanya kan OJL, on job learning namanya. Jadi kalau siswa ini dapat mumpuni di suatu perusahaan, ya dari skillnya, dari attitude, terus dari tanggung jawab dia di tempat bekerja, maka dia bisa melanjutkan OJL di tempat perusahaan itu tanpa harus tanpa harus tes, terus tanpa harus dia diberikan kompensasi, tidak harus mengikuti UKK seperti itu. Betul. Nggak harus kembali ke sekolah lagi, Iya. lanjut aja di situ lagi. Justru mempermudah anak itu sendiri Iya, ya, dan dibekali, juga ya. membuat anak itu juga tidak banyak lagi yang harus dilewati Iya. gitu ya, karena sudah dibentuk dan juga digembleng pada saat pendidikan di Iya. sekolah SMKN 4. Waduh, luar biasa Bapak Ibu, kita nanti sambung lagi ngobrolnya. Siap. Seru banget. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrolnya bareng dengan SMKN 4 Payakumbuh setelah satu lagu berikut. Jangan kemana-mana. Baik, kembali lagi di The Clip kompilasi lagu Indonesia Populer. Dan masih bersama teman-teman SMKN 4 Payakumbuh. Tadi Adi sudah ngobrol seru nih bareng guru pendamping. Kali ini kita ke siswa-siswinya, adik-adik. Dengan siapa ini, boleh diperkenalkan namanya? Yang cantik dulu nih. Perkenalkan, nama saya Bunga Ananda, biasanya dipanggil Bunga. Dari kelas 10 Broadcasting. 10 Broadcasting. Kalau yang cowok? Perkenalkan, nama saya Febrianto, biasa dipanggil Rian. Saya jurusan Broadcasting. Broadcasting juga, kelas 11 juga. Waduh, luar biasa ya. Ini berani-berani loh muridnya lo udah digembleng duluan ya sama ibu bapak guru ya. Nah, adik-adik ini kan tadi jurusan Broadcasting ya. Kenapa memilih jurusan itu? Coba dari Bunga sendiri, alasannya. Kenapa kamu memilih jurusan Broadcasting tuh? Kenapa ya kok saya milih ini? Suka kah atau apakah? Karena saya mempunyai minat dan bakat untuk gabung ke jurusan ini dan saya Diberikan apa? Pelajaran? ya tertarik aja gitu. Tertarik. Berarti memang passionnya di situ. Iya. Jadi ini cocok nih jurusannya sama Bunga. Jadi ada di SMK 4 pula jurusannya langsung guys. Dan gimana setelah berada di jurusan itu? Pelajarannya juga asik. Asik. Masuk dalam pikiran juga. Oh, masuk dalam pikiran. Sama seperti si dia ya. Kalau dari siapa tadi namanya? Rian. Rian gimana nih? Kenapa milih jurusan itu? Alasannya apa? Karena ingin menjadi kameramen. Wih, kameramen terus. Supaya bisa bekerja di siaran televisi seperti TVRI. Kalau enggak TV. Bulan TV. Oke, nah tadi kan jurusan kalian broadcasting nih ya, dua-duanya sama kan? Cuman beda kelas ya? Iya. Beda kelas, jurusannya broadcasting. Gimana nih setelah kalian berkunjung ke Riau TV, ngelihat langsung broadcasting itu seperti apa gitu? Gimana Bunga perasaannya? Merasa sangat senang dan bangga karena bisa langsung menyaksikan bagaimana proses kerja di Riau TV yang bisa kami saksikan secara langsung. Yang biasanya kami saksikan secara Materi di ya, balik pelajaran layar kaca. di balik layar saja di sekolah ya. Iya. Sekarang ngelihat langsung, wow, amazed berarti ya, amazing. Kalau Rian gimana? Sama bisa melihat langsung bagaimana proses produksi dan proses pengambilan video, Gambar, editing. video, di balik layar, monitor dan Iya. segala macam. Wow. Nah, Kak Ari mau nanya lagi nih. Selama sekolah di SMK 4 nih, Payakumbuh, apakah ada pengalaman-pengalaman menarik yang tidak terlupakan nih dari kalian? Dalam belajar kah, dalam apakah? Coba dari Bunga sendiri. Pengalaman yang paling seru Yang paling bersekolah berkesan. di SMKN 4. Yang paling berkesan saat ini mengikuti praktik secara langsung dan kegiatan sekolah seperti lomba, pameran karya, serta kerja kelompok. Oh, itu yang berkesan ya. Jadi kebersamaannya juga bersama Iya. teman-teman lainnya dan juga para guru tentunya ya. Itu sangat berkesan. Kalau Rian apa yang berkesan ya? Asal jangan sama dia ya, nggak boleh ya. Ya. Pernah membuat film pendek, Film pendek terlibat. dan menjadi kameramen. Terus itu di apa? Film pendeknya diperlombakan kah? Kelima,
waktu Film, ya. Jadi waktu itu membuat P5, jadi kan kameramen nggak ada. Ya. Jadi kameramen dan menjadi Kru, tim. kru, tim pembantu. Oh, tim pembantu. Ya. Produksinya itu untuk diperlombakan maksud saya tadi tanya. Enggak. Iya diperlombakan antar kelas. Antar kelas. Wow, meraih juara? Sayang tidak. Sayangnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan sudah kamu lakukan yang terbaik dan itu juga menjadi pengalaman yang berkesan. Ya. Sudah terlibat dan memberikan yang terbaik. Wow, luar biasa nih Bunga dan juga Rian. Ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan udah Kak Ari tanya tentang pengalaman yang berkesan. Nah, ada nggak sih karya atau produk-produk yang telah kalian hasilkan atau project di SMKN selama bersekolah di SMK 4 Payakumbuh? Kalau Bunga ada nggak project atau produk atau apa karya yang dihasilkan Ya, kami atau terlibat atau gimana? ya selama kami belajar, kami sudah menghasilkan beberapa karya dan proyek sesuai jurusan. Apa saja itu? Seperti praktek, tugas kelompok, tugas proyek, dan karya kreatif lainnya. Karya kreatif lainnya. Oh, berarti terlibat juga ya itu project dan juga karya. Kalau Rian yang tadi ya kalau nggak salah. Kalau tadi dan sekarang sedang ada yang membuat OTW. film untuk film pendek lah, Film pendek. yang berjudul Gasan Tengkorak. Apa? Gasan Tengkorak. Gasan Tengkorak. Ya, Oh, filmnya kolosal berarti ya? ya judulnya Wow. jadi sedang diproses. Sedang proses. Sedang produksi. Waduh, keren nih, udah masih muda tapi sudah proyeknya udah film ya. Kalau yang tadi juga proyeknya luar biasa. Dan itu semuanya berarti kalau yang proyek yang ongoing ini kamu untuk lomba kah atau hanya sekedar bikin proyek untuk diberikan hasil untuk atau setoran ke guru atau Satu orang ke guru. setoran ke guru ya. Oh, semoga proyeknya berjalan lancar ya, Rian ya. Nah, dan juga untuk kalian nih, kalau misalkan lulus nanti nih mau nih nanya, kalau misalkan lulus nanti motivasi dan juga apa untuk teman-teman lainnya, harapan kalian setelah lulus SMKN 4 Payakumbuh nih, mau bekerja atau lanjut kuliah atau berwirausaha atau gimana nih dari Bunga sendiri? Kami berharap langsung bekerja sesuai bidang keahlian, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau membangun wirausaha pas setelah lulus. Wah, jadi semuanya bisa kita terapkan ya, baik ilmu dari sekolah ya kan, bisa juga tetap lanjut belajar ya, atau berwirausaha dengan apa yang sudah kita dapatkan dari sekolah juga bisa. Waduh, luar biasa. Kalau Rian gimana? Langsung bekerja. Langsung bekerja. Sambil menjadi konten kreator. Konten kreator juga. Wow, kita aminkan ya. Sesuai jurusan memang zaman sekarang ini, kalau nggak konten kreator apa sih ya kan? Ya kan, semuanya sosial media. Nah, Kak Ari mau nanya lagi nih buat kalian. Apa seberapa pentingkah peran sosial media ya? Salah satunya adalah media televisi untuk anak-anak muda seperti kalian ini, khususnya seluruh yang sedang menjalani pendidikan dan juga untuk kreativitas kalian sebagai pelajar. Apa peran penting, seberapa pentingkah menurut kalian peran media televisi? Peran media televisi sangat penting karena bisa menjadi sarana edukasi, inspirasi, dan informasi bagi anak muda. Inspirasi untuk anak muda ya. Kalau dari Rian sendiri gimana? Seberapa pentingkah peran media televisi untuk kreativitas kalian pelajar untuk kedepannya? Untuk kedepannya, saya televisi sangat penting dalam pendidikan dan kreativitas anak muda. Televisi bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang luas, serta menjadi inspirasi bagi anak muda. Dan itu sangat penting ya untuk mensupport juga kalian apa yang menjadi passion kalian di dunia broadcasting ya. Karena itulah peran multimedia, media televisi itu sangat penting. Wah, terima kasih, semangat untuk kalian belajarnya. Jangan malas-malas, terus apa yang kalian capai, apa yang ingin kalian capai, kalian perjuangkan terus. Salah satunya belajar di SMKN 4 Payakumbuh ini. Jangan kemana-mana, tetap di The Clip.
Baik, kembali lagi di The Clip kompilasi lagu Indonesia Populer. Wow, itu tadi pemirsa sudah ada satu lagu pilihan dari siswa dan siswi. Tadi ada si Rian dan juga Bunga dengan lagunya Raim ya, Laude dengan Lesung Pipi. Memang beda tadi ya ininya ya Pak ya, seleranya sama Sandi ini. Sandoro ya. Sandi Sandoro. Emang agak jauh ya Pak, gini ya Pak ya. Umur ya. Generasinya beda. Tapi semua itu ada di The Clip. Semua lagu lintas genre, lintas usia. Itu hebatnya The Clip. Iya, itu hebatnya The Clip. Dan juga menemani siang hari para pemirsanya. Nah, luar biasa hari masih bersama dengan teman-teman dan juga adik-adik dari SMK 4 Payakumbuh. Nah, sudah bersama Ari semuanya. Tadi kan gantian tuh ya Bapak pendamping dan juga siswa-siswinya. Sekarang Ari mau nanya nih buat Bapak dulu dan juga ibunya ya. Adakah pesan dan juga motivasi yang ingin disampaikan untuk para pelajar lain di Riau dan juga Sumatera Barat ya? Oke, ini mungkin mimpi saya dari dulu ya. Kita orang Sumatera. Iya. Beda kita dengan Jawa itulah di dunia penyiaran inilah. Betul. Kalau potensi Jawa Sumatera itu nggak jauh beda, tapi kita jarang disorot. Hasil karya anak-anak di luar Jawa itu memang tidak pernah tersorot oleh media. Bahkan band-band pun gitu ya kan, Iya. itu jarang yang bisa naik. Kalau musisi banyak di Sumatera ini, tapi yang menjadi sesuatu musisi yang berhasil di entertainment itu rata-rata dari Jogja, Bandung, Jawa, Jakarta. ya Pulau Jawa. Nah harapan saya, mimpi saya dulu, saya pasti ya, bagaimana bisa kita nanti mengimbangi itu. Makanya ketika saya kebetulan berada di SMK 4 Iya. dan diberikan kesempatan untuk membangun SMK 4, saya ingin membangun dunia broadcasting di Sumatera. Nah salah satunya memang menciptakan anak-anak nanti yang akan bisa ikut mengembangkan dunia broadcasting, dunia penyiaran, supaya bisa mengangkat apakah itu tentang budaya, apakah itu tentang ekonomi di Sumatera ini bisa terlihat di dunia internasional. Itu harapannya. Dan alhamdulillah di Pekanbaru juga ada SMK yang sudah membuka jurusan broadcasting. Nah, itu harapannya untuk siswa. Dan kalau untuk di Sumbar anak-anak kami ada di SMK 4. Kalau di sini juga ada SMK yang bisa menerima. Dan di SMK 4 Payakumbuh itu satu-satunya SMK yang memang jurusan broadcastingnya ada di Sumatera Barat gitu. Sumatera Barat. Dan karena secara kualitas juga anak-anak kita nggak kalah dengan yang Kalau di Pulau Jawa ya. Cuman memang kesempatan itu. Nah harapan kita memang ini nanti akan membuka peluang-peluang itu, ya kan? Iya. Bisa juga nanti bersaing, belajar ke Jawa, bangun Sumatera ini biar bisa dilihat dunia internasional gitu. Wow, luar biasa harapan dan juga motivasi Bapak. Ibu Putri ada mau ditambahkan sedikit mungkin. Tambahan lagi supaya ini pesan-pesan untuk anak-anak pelajar dan juga buat guru-gurunya nih untuk terus mempertahankan nilai-nilai moral dan etika sih yang paling penting ya. Betul, Karena itu nomor zaman satu. sekarang ini zamannya serba digital, anak-anak gampang mengakses yang belum sesuai dengan umurnya dia udah bisa ngakses. Iya. Jadi yang paling penting sih menanamkan nilai-nilai etika dan moral dulu nih. Kalau udah ada pedoman itu pasti insya Allah kedepannya anak-anak pasti akan tahu dengan batasan seperti itu. Oke, siap. Terakhir nih harapannya untuk SMK 4 Payakumbuh untuk kedepannya apa nih? Ibu dulu boleh, Ibu Putri harapan. Harapan saya sih buat SMK Negeri 4 Payakumbuh tetap jaya, sesuai slogannya jaya selalu ya. Iya. Nah, agar terus mempertahankan prestasi-prestasinya, terus agar dapat meningkatkan prestasinya untuk prestasi yang lainnya ke tingkat nasional atau kalau bisa naik ke tingkat internasional. Amin. Bapak tambahkan harapannya untuk SMK 4. Yang penting yaitu semangat. Semangat. Karena kami sebagai guru melihat fenomena sekarang anak-anak kami itu malas bergerak. Betul. Jadi anda semuanya mari kita Mager. bergerak untuk Maju. Karena pembuatan film itu nggak ada tanpa orang yang mau jadi kameramen. Dan tidak Betul. bisa kameramen itu hanya duduk di sebuah ruangan. Betul. Itu tugasnya editing. Jadi mari kita kalau ada sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita jauh tertinggal oleh orang lain. Ya, Oke. mulai bergerak. Bergerak untuk maju. Iya. Kalau dari siswa-siswi apa nih harapannya untuk sekolah kalian SMK 4 Payakumbuh? Semoga SMK kedepannya lebih maju, lebih berprestasi. Amin. Lebih kompak lagi. Iya. Iya, Rian. Sama semoga lebih baik lagi dan muridnya
di BC lebih banyak ditarik ke BC. Ya. Rame lagi ya. Iya. Biar semuanya tahu ya. Kalau BC itu sebenarnya menyenangkan ya. Jadi mohon maaf Ibu, emang Rian seperti ini ya dari sekolah juga gitu ya? Apa ada masalah ya? Enggak ada ya? Oh enggak, oh senyum gitu dong, iya. Senyum gitu dong, dari tadi kayaknya lagi putus cinta kayaknya. Lagi galau kayaknya. Enggak boleh ya, yang penting belajar dulu. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu guru dari SMK 4 Payakumbuh. Sukses terus, semoga sekolahnya juga menginspirasi seluruh pelajar dan juga seluruh dunia pendidikan dari Riau, Sumatera Barat, bahkan nasional. Nah, baik pemirsa, maka kita tibalah di penghujung kebersamaan. Tentunya Ari, terima kasih untuk seluruh pemirsa yang telah berpartisipasi dan juga beratensi. Terima kasih juga untuk SMKN 4. Dan tentunya mohon maaf atas salah dan hilaf. Kita kembali lagi di hari waktu yang sama. Akhir kata saya Ari Zakaria pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sebagai persembahan terakhir ada Hijau Daun Suara.